Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tempat kita berpijak usianya sudah miliaran tahun, sebelum akhirnya ditinggali manusia pertama yakni Adam. Bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Berkenaan dengan penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan dengan lengkap di surga. Mereka kemudian dihantar ke bumi usai memakan buah yang terlarang. Keturunan mereka mengisi populasi bumi dan memulai sejarah manusia. Menurut ahli tafsir, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabbirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabbirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Namun, cara memakannya diatur. Pertama, sehari satu biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Oleh karena begitu takutnya terhadap kematian, maka sang unggas hanya memakan satu biji dalam 1 tahun. Namun, pada akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabbirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Apabila seorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah menciptakan jin. Sebagian dari jin-jin itu, ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun, jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah salah satu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak, dan anak-anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 tahun lamanya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ke langit yang pertama. Selama 1000 tahun, di sini pun ia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan yang hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah, pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya, hingga ke lapisan langit ke-7. Sementara itu, di bumi, saat itu sudah ada penghuni lainnya, yaitu dari bangsa jin yang namanya Jannah. 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mendiami bumi yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Jannah. Sebagai gantinya adalah yang bernama Banunal Jannah. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada suatu waktu Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan kepadamu. Dalam 7 lapis langit ini, jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6 berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau," tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit kelima pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya
hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan satu permohonan pula. Ya Tuhanku, hamba-Mu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hamba-Mu hendak beribadah kepadamu di bumi. Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hamba-Mu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan di hadirat-Mu di muka bumi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Azazil. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringinya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya, Bananul Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah, dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Firman-Nya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka disebabkan dengkinya. Para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui,